Halo teman-teman, pada praktikum kali ini kita akan mempelajari salah satu konsep dasar dalam fisika, yaitu mekanika gerak. Pernahkah kalian memperhatikan mengapa sebuah benda dapat bergerak lebih cepat ketika melewati jalan yang menurun dibandingkan saat bergerak di jalan yang datar? Nah, melalui percobaan sederhana ini kita akan membuktikan secara langsung bagaimana pengaruh kemiringan lintasan terhadap kecepatan gerak suatu benda. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami perbedaan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, serta mengetahui pengaruh ketinggian atau kemiringan lintasan terhadap waktu tempuh dan kecepatan gerak benda. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda dan gaya-gaya yang bekerja padanya. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep mekanika sangat dekat dengan aktivitas kita. Misalnya saat mengendarai sepeda, mengendarai motor di jalan menurun, atau ketika sebuah bola menggelinding dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Semua peristiwa tersebut melibatkan gaya dan gerak yang dapat dijelaskan melalui konsep mekanika. Pada praktikum ini, kita menggunakan mobil mainan sebagai objek pengamatan. Mobil mainan akan dijalankan pada 3 jenis lintasan yang berbeda, yaitu lintasan datar, lintasan dengan ketinggian 5 cm, dan lintasan dengan ketinggian 8 cm. Sebelum masuk percobaan, mari kita pahami terlebih dahulu teori yang mendasarinya. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda yang menempuh lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Pada gerak ini, benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama karena kecepatannya tetap, maka tidak ada percepatan yang bekerja pada benda. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus yang mengalami perubahan kecepatan secara teratur. Dalam gerak ini terhadap percepatan atau perlambatan yang menyebabkan kecepatan benda berubah dari waktu ke waktu. Untuk melakukan percobaan ini, alat dan bahan yang digunakan adalah lintasan datar, lintasan dengan ketinggian 5 cm, lintasan dengan ketinggian 8 cm, mobil mainan, stopwatch sebagai alat mengukur waktu, dan tabel pengamatan. Setelah seluruh alat dan bahan siap, percobaan dapat dimulai. Percobaan pertama dapat dilakukan pada lintasan datar. Mobil mainan ditempatkan pada titik awal lintasan, kemudian dilepaskan hingga bergerak menuju titik akhir selama mobil bergerak. Waktu tempuh diukur menggunakan stopwatch. Dari hasil pengamatan diperoleh waktu tempuh sebesar 1,16 detik. Pada lintasan datar, mobil bergerak dengan relatif stabil karena tidak mendapatkan tambahan gaya yang dapat mempercepat geraknya secara signifikan. Oleh karena itu, gerak yang terjadi pada lintasan datar cenderung mendekati gerak lurus beraturan atau GLB. Selanjutnya, percobaan kedua dilakukan menggunakan lintasan yang memiliki ketinggian 5 cm. Mobil kembali ditempatkan pada titik awal, kemudian dilepaskan dan waktu tempuhnya diukur menggunakan stopwatch. Ketika mobil bergerak pada lintasan yang lebih tinggi, terlihat bahwa mobil melaju lebih cepat dibandingkan saat berada pada lintasan datar. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa waktu tempuh yang dibutuhkan hanya sekitar 0,71 detik. Hasil ini menunjukkan adanya perubahan kecepatan yang terjadi selama mobil bergerak. Kemiringan lintasan menyebabkan gaya gravitasi membantu menarik mobil ke bawah sehingga mobil mengalami percepatan. Percobaan terakhir dilakukan pada lintasan ketinggian 8 cm. Prosedur yang dilakukan sama seperti percobaan sebelumnya. Mobil dilepaskan dari titik awal, kemudian waktu yang diperlukan untuk mencapai titik akhir dicatat menggunakan stopwatch. Pada lintasan ini, mobil bergerak paling cepat dibandingkan 2 percobaan sebelumnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa waktu tempuh mobil hanya sekitar 0,56 detik. Jika dibandingkan dengan hasil pada lintasan datar dan lintasan 5 cm, terlihat adanya penurunan waktu tempuh yang cukup signifikan. Semakin tinggi lintasan, semakin singkat waktu yang dibutuhkan mobil untuk mencapai titik akhir. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh gaya gravitasi. Ketika lintasan semakin miring, komponen gaya gravitasi yang menarik mobil ke bawah menjadi semakin besar. Akibatnya, mobil mengalami percepatan yang lebih besar, sehingga kecepatan bertambah selama bergerak. Semakin besar percepatan yang terjadi, semakin cepat pula mobil mencapai garis akhir. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara kemiringan lintasan dan kecepatan gerak benda.
Lintasan datar menghasilkan waktu tempuh paling lama, yaitu 1,16 detik. Lintasan dengan ketinggian 5 cm menghasilkan waktu tempuh 0,71 detik, sedangkan lintasan dengan ketinggian 8 cm menghasilkan waktu tempuh tercepat yaitu 0,56 detik. Data tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi lintasan, semakin cepat mobil bergerak dan semakin kecil waktu tempuh yang diperlukan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gerak mobil pada lintasan datar cenderung termasuk gerak lurus beraturan atau GLB. Karena kecepatan relatif stabil, sementara itu gerak mobil pada lintasan 5 cm dan 8 cm termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Karena mengalami percepatan akibat pengaruh gaya gravitasi, melalui praktikum ini kita tidak hanya memahami teori GLB dan GLBB, tetapi juga dapat melihat secara langsung bagaimana konsep tersebut terjadi dalam kehidupan nyata. Percobaan sederhana menggunakan mobil mainan ini membuktikan bahwa kemiringan lintasan sangat memengaruhi kecepatan dan waktu tempuh suatu benda. Demikianlah praktikum mengenai mekanika gerak, dan khususnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Semoga hasil pengamatan ini dapat menambah pemahaman kita tentang konsep gerak dalam fisika. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai bertemu kembali pada praktikum berikutnya.